Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lagi pembelajaran selanjutnya tentang menyajikan data dengan menggunakan diagram batang. Jangan lupa silahkan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Kelebihan dan kekurangan penyajian data. Setiap penyajian data menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran sekalipun memiliki kelebihan dan kekurangan. Ragam cara pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua dapat difungsikan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi ketika menyajikan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data menggunakan tabel. Kita juga sudah membahas kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya penyajian data menggunakan piktogram juga berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari penyajian data menggunakan sebuah diagram yang dinamakan dengan diagram batang. Adapun kelebihan dan kekurangan dari diagram batang adalah sebagai berikut. Kita akan membahas tentang kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, bentuknya memudahkan orang memahaminya langsung. Dan yang kedua, mudah dalam membandingkan statistik, mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, atau yang lebih banyak atau yang lebih sedikit. Selanjutnya, mudah mengetahui nilai statistik pada kurun waktu tertentu. Misalnya tahun 2016, 6, 2017, 8 itu akan mudah terbaca perbedaannya dalam diagram batang. Sedangkan kekurangannya hanya menampilkan nilai total. Yang kedua, tidak ada tercantum nilai rata-rata dalam diagram tabel. Yang ketiga, tidak menampilkan datum atau data secara umum, data umumnya. Itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari diagram batang. Selanjutnya, kita akan belajar atau melihat atau bisa dikatakan juga membaca sebuah diagram batang. Yang kali ini kita akan sajikan berkaitan dengan nilai matematika BDR 4 atau nilai matematika belajar dari rumah yang keempat. Di sini ada skala dari 0 sampai 100 itu menunjukkan nilainya. Nilai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 100 itu adalah nilainya. Sedangkan pada bagian bawah itu menandakan nama orangnya. Misalnya di situ ada Adnan Sofyan Maulana mendapatkan nilai 30, atau bisa juga Govin Ari Dinata mendapatkan nilai 25. Atau bisa juga kita melihat misalnya Arifa atau Salsa itu mendapatkan nilai 100. Bagaimanakah prosesnya sehingga menjadi sebuah diagram batang? Berikut kita akan menampilkan sebuah prosesnya terlebih dahulu. Di sini kita akan menunjukkan daftar nama terlebih dahulu. Nama tadi dari Adnan Sofyan Maulana hingga pada Govin Aridinata. Di situ ada juga kolom nilainya 30, 70, 0, 70, 85 dan seterusnya. Berdasarkan tabel tadi baru kita akan menggambarkan. Yang bagian ke atas atau vertikalnya adalah nilainya, sedangkan bagian bawahnya adalah nama-namanya. Jadi diwakili Adnan Sofyan Maulana berarti memiliki nilai 30. Afifah Naswa Kamila memiliki nilai 70. Alvan Pramoko mendapatkan nilai 0. Andika Aprilio mendapatkan nilai 70 dan seterusnya. Jadi kita menerjemahkan dari tabel yang ada dipindahkan ke dalam sebuah diagram batang. Selanjutnya kita akan belajar tentang diagram batang dengan dua data atau lebih. Misalnya sebagai contoh di sini ada nama Gunawan Wijaya
nilai pertama dapat 60, nilai kedua dapat 60 juga untuk BDR yang kedua. Atau Habil Al-Nur Alamsyah yang nilai pertama 70, nilai kedua 70. Atau bisa juga Heran Sadida, nilai pertama 40, nilai kedua 70. Nah, pada diagram di samping terlihat jelas. Misalnya kita ambil yang sedikit mencolok, yaitu Heran Sadida. Di situ yang pertama 40, berwarna kuning berarti nilai yang pertama, sedangkan yang berwarna hitam itu nilai yang kedua. Nilai yang pertama mendapatkan 40 dan nilai yang kedua mendapatkan nilai 70. Atau bisa juga dilihat dari Raisa. Raisa di situ pertama mendapatkan nilai 50 atau yang berwarna kuning, dan sedangkan nilai yang keduanya adalah 0. Jadi tidak ada warna hitamnya karena dia mendapatkan nilai 0. Atau bisa juga Ratih Ismita Agustin, nilai pertamanya tidak ada jadi 0, sedangkan nilai yang kedua yang berwarna hitam adalah dapat nilai 20. Setiap pasangan warna hitam dan kuning pada masing-masing nama, misalnya Gunawan Wijaya, ada dua buah warna hitam dan kuning menandakan nilai ke-1 untuk yang berwarna kuning dan nilai kedua untuk yang berwarna hitam. Sedangkan tinggi rendahnya menyesuaikan dengan nilai yang ada. Ketika nilai yang pertama mendapatkan 0, maka dia tidak usah dimunculkan. Sedangkan ketika nilai yang kedua mendapatkan nilai, misalnya sebagai contoh tadi punya Ratih dapat 20, maka dia akan dimunculkan segaris dengan angka 20 yang ada. Kita akan mengulas kembali sekali lagi. Di sini ada sebuah diagram batang. Warna merah disukai oleh siswa sebanyak 3, biru 5, kuning 5, ungu 4, hijau 10, dan hitam 3 orang. Di diagram batang sebelahnya, di situ disajikan warna merah disukai 3 orang. Kenapa letaknya antara 2 dan 4? Karena ini kelipatan 2 atau bilangan genap, maka angka 3 berada di antara 2 dan 4. Maka dia berada tingginya di atas 2 namun di bawah garis yang menunjukkan angka 4. Sedangkan warna biru di situ juga sama, karena dia angka 5, maka di antara 4 dan 6. Tingginya di atas 4 namun di bawah dari nilai 6. Angka 2, 4, 6, 8, 10 itu bisa kalian rubah masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, kasusnya adalah di sini ada jenis olahraga tenis meja, bulu tangkis, renang, kasti, sepak bola, dan voli. Banyaknya siswa ada 2, 3, 7, 8, 6, dan 4. Silahkan kalian buat diagram batang dari data di samping dan silahkan kalian kirimkan melalui WhatsApp kepada nomor guru kalian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan silahkan kalian putar ulang kembali video ini jika kalian masih belum memahaminya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat selama BDR kali